Hai, kamu masih yakin terus berada di dalam kamar ini? Masih ingin terus bermimpi tanpa melakukan apa-apa? Eits, sebelum kita keluar dari kamar ini bersama aku Pidi, kalian harus tahu nih kenapa kalian harus ikutin isi video ini sampai selesai. Yuk, simak baik-baik. Halo, kamu masih di sana? Jadi buat kamu yang masih bingung setelah lulus SMA nanti mau kuliah atau kerja dulu, aku punya beberapa data menarik yang bisa kamu simak. Oke, yang pertama, berapa sih jumlah pengangguran yang bergelar yang ada di Indonesia? Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS, pada jumlah pengangguran tersebut memiliki tren yang cukup naik turun. Naik turun itu seperti apa sih? Yuk kita mulai dari tahun 2015, di mana saat itu jumlahnya mencapai 7,56 juta orang. Wow, banyak juga ya. Lanjut ke tahun 2016, terjadi penurunan yang signifikan, dan sekarang menjadi 7,03 juta orang. Apakah kamu mulai termotivasi? Yuk, lanjut dulu. Kita masuk di tahun 2017, di mana BPS mencatat bahwa jumlah tahun lalu mengalami kenaikan menjadi 7,04 juta jiwa yang menganggur, tidak pernah turun dari angka 7 juta ya. Baiklah, kita masuk ke tahun 2018, di mana jumlahnya mengalami penurunan lagi, sehingga mencapai 7 juta jiwa. Sedikit lagi di bawah angka 7 juta. Gimana nih tahun depan? Ya, di tahun 2019 pada bulan Agustus tepatnya, mengalami kenaikan mencapai 5,28% atau berjumlah 7,0 juta orang. Wow, tidak pernah turun dari 7 juta ya setiap tahunnya. Kalian penasaran, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nih, aku kasih tahu alasannya. Yang pertama, keterampilan dari para lulusan tersebut tidak sesuai untuk kebutuhan perusahaan. Banyak perusahaan yang membuka lapangan kerja, tetapi banyak juga lulusan yang kurang menguasai keterampilan tersebut. Alasan kedua, lapangan kerja pun menjadi terbatas. Karena adanya keahlian yang tidak dikuasai oleh para lulusan, akhirnya lapangan kerja menjadi rebutan. Alasan terakhir adalah tingginya ekspektasi penghasilan dan status yang diinginkan oleh para lulusan, membuat mereka menolak untuk bekerja, dan perusahaan pun tidak dapat memenuhi keinginan tersebut. Nah, mari kita mulai bahas bagian penting dari video ini. Kita akan bahas lebih dalam tentang 6 pekerjaan ini, agar kalian dapat lebih paham lagi dan tidak ragu untuk memulai pekerjaan ini karena tidak memiliki gelar sarjana. Kita mulai dari pekerjaan yang pertama. Nah, nomor 1, ada pekerjaan menjadi seorang artis. Untuk menjadi seorang artis, ternyata kamu tidak harus memiliki batas usia tertentu nih. Nah, contohnya beberapa artis di Indonesia malah sudah mulai meniti karirnya sejak usia kecil. Kamu bisa mendalami dunia akting untuk menjadi artis loh, bisa mendalami dunia tarik suara untuk menjadi seorang penyanyi, ataupun jika kamu memiliki hobi menggambar atau melukis, kamu bisa menjadi seorang pelukis yang terkenal. Wah, tertarik dong? Nah, untuk sebagai seorang artis, kamu harus menjadi seseorang yang kreatif, bisa tampil beda, dan berusaha untuk dapat dikenal oleh seluruh masyarakat. Jenjang karir dunia artis itu bisa dimulai dari hal yang kecil loh, misalnya menjadi seorang cameo atau pemeran pembantu dalam sebuah film, atau jika akting kamu bagus, maka kamu dapat berkembang menjadi seorang pemain utama atau pemeran utama loh. Banyak artis yang sekarang ingin terkenal dengan meniti karir di luar negeri, yang katanya sih sebagai tingkat karir tertinggi bagi seseorang artis. Nah, pasti ada pertanyaan juga dari kalian, yaitu kira-kira berapa sih pendapatan dari seorang artis itu? Tentunya besar banget dong. Perlu diingat, untuk seorang artis yang baru memulai meniti karirnya, mungkin bayarannya masih sangat rendah. Tapi dengan bayaran tersebut, kamu sudah bisa membuka kesempatan lain agar karir kamu semakin besar. Nah, dengan banyaknya persaingan di dunia artis, kamu tidak perlu khawatir jika kamu sudah mempersiapkan soft skill tentunya, yang dapat membuat nama kamu bertahan terus nih. Apa sih soft skill-nya itu? Yaps, yang pertama, berpikir kreatif. Ya, sebagai seorang artis yang ditonton oleh ribuan masyarakat, bahkan seluruh Indonesia, semakin kamu kreatif, maka orang-orang dapat mengenal kamu dan bisa tampil beda. Selanjutnya, komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, penonton yang jauh akan merasa dekat dengan artis yang diidolakan. Mereka semakin memberikan perhatian lebih ke kamu karena kamu dapat berkomunikasi dengan baik. Masih banyak soft skill yang dapat kamu bisa dapatkan. Jika dua soft skill tersebut tadi kamu bisa kuasai, maka kamu untuk dapat menjadi seorang artis bisa dimulai dari sekarang. Ayo, yang tertarik, buruan deh masukin daftar ini ke karir kamu ya.
Menjadi wirausaha, di posisi kedua ini kita akan membahas bahwa menjadi wirausaha itu tidak perlu memiliki gelar sarjana. Kira-kira jenis lapangan wirausaha yang ada di Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki pesaing loh. Kamu dapat menjadi wirausaha di bidang makanan, properti, teknologi, atau pertanian. Jika kamu sudah yakin untuk memiliki usaha dalam satu bidang, segera lakukan karena pekerjaan ini tidak memiliki batas usianya. Semuanya kembali ke diri kamu nih. Jika kamu sudah yakin, maka dapat segera lakukan. Jenjang karir menjadi seorang wirausaha itu dapat kita lihat dari seorang pengusaha sukses dan terkenal, yaitu Bob Sadino. Sosok pengusaha ini dulunya memulai bisnis sebagai seorang peternak dan menjual hasil peternakannya ke luar negeri. Walau awalnya dari Bob Sadino ini mulai bisnis itu dengan meminjam uang, namun Bob Sadino melakukan pekerjaan tersebut dengan serius. Sehingga dapat seperti sekarang dong tentunya. Sama seperti artis, seseorang pengusaha pun dituntut untuk dapat menemukan cara-cara baru yang lebih kreatif, modern, dan disukai oleh pelanggan. Jika kamu memiliki customer yang banyak dan terus bertahan, maka pendapatan kamu terus stabil bahkan meningkat. Namun, jika kamu tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan customer mulai meninggalkan, jangan kaget ya jika pendapatan kamu semakin berkurang. Harus dapat fleksibel dan peka terhadap lingkungan sekitarmu. Apa kamu pernah tahu perusahaan mana yang sempat ditinggalkan oleh customer-nya? Ya, salah satunya adalah Nokia. Merek handphone buatan Finlandia ini dulunya sangat digemari oleh banyak customer di seluruh dunia. Namun karena Nokia tidak mau merubah sistem operasinya ke Android, maka Nokia pun ditinggalkan. Pada saat itu, sistem operasi Android menjadi kegemaran dari customer-customer seluruh pengguna handphone. Ketika kamu menjadi fleksibel dan kreatif, maka orang-orang pun dapat menyukai barang-barang yang kamu tawarkan. Nah, di nomor ketiga ini ada pekerjaan sebagai seorang YouTubers. Stop! Jangan kamu berpikir YouTubers bukan sebuah pekerjaan loh. Di zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang. Tentunya pekerjaan YouTuber sangat diminati oleh banyak orang. Keunggulannya menjadi seorang YouTuber itu tidak perlu menunggu usia kalian batas tertentu. Bahkan di luar negeri sana ada seorang bayi yang sudah memiliki channel YouTube dan memiliki subscriber yang cukup banyak loh. Wow! Yakin nih kamu nggak mau memulai bisnis YouTuber? Untuk menjadi YouTubers, saat pertama kali kamu mulai karir dan konten kamu terkesan kurang menarik, tidak menjadi masalah. Lakukan terus hingga kamu terbiasa untuk tampil di depan kamera. YouTuber besar Indonesia seperti Edozel, Chandra Leo, dahulunya juga memulai dengan video yang berkonten tidak bagus loh. Namun karena mereka terus serius dan terus menjadi YouTubers, konsisten tentunya, sehingga akhirnya mereka dapat seperti sekarang ini. Berpikir kreatif, ya tidak mudah menyerah dan mampu mengendalikan emosi agar setiap apa yang kamu menjadi konten atau apa yang kamu buat menjadi konten dapat disenangi oleh banyak penonton. Dengan penonton kamu yang makin banyak tentunya akan berbanding lurus dengan pendapatan kamu di dunia YouTube nih. Kok semakin banyak yang nonton, semakin banyak pendapatan ya? Ya, tentu saja, karena YouTube akan membayar kamu jika total nonton channel kamu sudah mencapai 1 juta view, maka angka itu sudah cukup besar loh. Maka dari itu, dengan membuat konten-konten yang bagus dan menarik, maka 1 juta view tersebut akan bisa segera kamu dapatkan. Ayo yang tertarik, segera jadi YouTubers. Apa di sini ada yang tahu profesi digital marketing? Itu loh pekerjaan yang memasarkan suatu brand atau merek terkenal dengan menggunakan media digital. Harus paham sosial media banget lah gitu. Nah, menjadi seorang digital marketing, di sini kamu harus siap dengan skill-skill yang unik dan menantang. Cocok buat kamu yang suka dengan dunia tantangan. Usia tidak perlu menjadi batasan loh dalam memulai pekerjaan ini. Mulai mengasah skill agar pekerjaan ini dapat kamu lakukan. Skillnya apa aja ya kira-kira? Wah, keren nih, menjadi hal yang penting. Maka skill yang pertama harus kamu pelajari dalam hal ini adalah paham mengenai sosial media itu sendiri. Tentunya harus paham sosial media dong, karena kamu akan melakukan pendekatan kepada pengunjung atau customer melalui sosial media. Skill lainnya adalah menjadi fleksibel. Kamu harus dapat beradaptasi dengan berbagai jenis strategi yang ada, agar merek kamu atau yang akan kamu pasarkan kepada customer dapat semakin dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika kamu sudah dapat fleksibel, maka selanjutnya harus dapat bekerja dalam sama tim.
Tim digital marketing itu memiliki banyak jenis. Jika kamu tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tidak dapat membangun sinkronisasi atau interkoneksi antar pekerjaan satu dengan yang lainnya. Berbicara selanjutnya mengenai jenjang karir, seorang digital marketing membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 tahun bekerja agar dapat naik menjadi seorang head of digital marketing. Pada posisi ini tentunya, kamu harus dapat mengendalikan tim digital marketing kamu ya, menyusun strategi dalam tim, dan mengevaluasi setiap pekerjaan tim. Apakah menurut kamu itu waktu yang lama? Jika kamu ingin sesuatu yang besar, maka kamu harus melewati prosesnya dulu ya. Untuk pendapatannya kira-kira berapa sih? Pada bagian ini, ketika kamu menjadi seorang junior digital marketing, pendapatan yang kamu dapat peroleh atau per bulannya hingga 3-8 juta per bulan loh. Nah, 3 juta itu jika kamu bekerja secara mandiri. Untuk kamu yang bekerja di perusahaan, maka kamu bisa mendapatkan minimal 5 juta per bulannya. Setelah kita membahas mengenai pekerjaan yang banyak dilakukan di darat, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang berminat untuk bekerja menjadi seorang pramugara atau pramugari? Wah, asik banget dong tentunya. Kalau pekerjaannya bisa berkeliling kota maupun dunia, bahkan pendapatannya lumayan cukup besar loh. Siapa sih yang nggak berminat? Tapi ingat ya, untuk pekerjaan kali ini ternyata ada batas umur yang harus dipenuhi nih. Umurnya yaitu sekitar 17 tahun minimal atau sudah lulus SMA. Saat kalian memutuskan untuk terjun ke dunia flight attendant, kalian harus memilih sekolah pramugara dan pramugari yang bagus dong tentunya, dan bisa membuat karir kalian menjadi lebih pesat. Kita bisa menyediakan sekolah itu untuk kalian loh. Profesi pramugara dan pramugari ini cukup dalam waktu 3 tahun saja bisa mencapai level paling tinggi dalam profesi ini. Ingat ya, hanya 3 tahun. Dan di umur kalian yang memasuki 20 tahun, karir kalian sudah sangat baik loh. Aku mau bocorin pendapatannya nih per bulan. Menurut sumber dari sebuah website, www.javaaviationacademy.com, ternyata profesi pramugara dan pramugari ini bisa mendapatkan 17 juta untuk level junior. Dan jika kamu mencapai level senior, lebih dari 30 juta loh. Wow, fantastis kan? Ketika kamu menggeluti profesi ini, kalian juga dapat menjalin relasi yang banyak antar profesi, antara lain seperti pilot, bahkan petugas bandara. Jadi, selain mendapatkan benefit yang bagus, kalian juga bisa mendapatkan jaringan yang banyak deh tentunya. Iya, kalau pekerjaan lain tadi sudah disebutkan soft skill-nya, untuk pramugara dan pramugari ini, ternyata kalian cukup belajar di sekolah yang tepat loh. Java Aviation Academy merupakan sekolah yang bisa kalian pilih. Untuk dapat menjadi sekolah pramugara dan pramugari yang cepat dan efektif, jangan tunggu lama lagi deh. Gak usah pikir-pikir waktu, segera wujudkan minat dan keinginan kamu ya. Sebuah pesawat jika tidak ada pilot, tentunya tidak akan bisa mengangkut penumpang dong. Nah, maka dari itu, dibutuhkan profesi seorang pilot untuk dapat mengendalikan sebuah pesawat. Jadi pilot susah nggak sih? Jadi pilot itu sulit banget kayaknya sekolahnya. Tunggu dulu. Sabar dan simpan pertanyaan tersebut. Kali ini aku akan memberikan kira-kira apa yang kalian butuhkan, agar tidak khawatir dari sekarang. Sama seperti pramugara dan pramugari, seorang pilot itu harus berumur 17 tahun dan sudah tamat dari sekolah menengah atas atau SMA. Jadi, pastikan diri kalian sudah memenuhi persyaratan tersebut ya. Setelah kalian memiliki umur yang sesuai, kalian tidak perlu memiliki soft skill yang spesifik tentunya. Cukup kalian memilih sekolah pilot yang terbaik. Kita berikan rekomendasi sekolah tentunya. Biar tidak bingung mau memilih sekolah pilot yang seperti apa, kalian bisa mengunjungi sebuah laman atau situs di www.sekolahpilotfilipina.com. Tentunya di mana di sana kamu bisa belajar menjadi seorang pilot dalam waktu 10-12 bulan. Jika kalian lulus menjadi seorang pilot, tentunya kalian dapat langsung berprofesi sebagai pilot yang jika ingin terbang menjadi kapten dapat ditempuh dalam waktu 4 dengan 5 tahun bekerja saja. Di level junior, seorang pilot dapat memiliki pendapatan 400 hingga 700 juta setahun. Wow, fantastis kan? Nah, kalau kamu tertarik untuk bekerja di luar negeri, maka pendapatan yang bisa kamu peroleh hingga mencapai $308.000 per tahun. Wow, semakin membuat kamu yakin kan?
kalau pekerjaan itu tanpa gelar juga ada yang memiliki pendapatan yang besar kok. Bagaimana? Apa 6 pekerjaan tanpa gelar tadi sudah bisa membuat kamu tertarik? Jika sudah ada, segera niatkan dan mencoba untuk belajar di tempat yang tepat ya tentunya. Sebentar. Tanpa wisuda dan gelar sarjana, tetap saja kalian bisa untuk memiliki gelar pekerjaan yang terbaik loh tentunya. Pilih minat pekerjaan yang kalian sukai dan mau, bisa berwirausaha, menjadi artis, ataupun menjadi seorang YouTubers, menjadi digital marketing, dan atau kamu menjadi seorang pramugara dan pramugari. Nah, kalau itu, kalian bisa langsung saja kunjungi ke Java Aviation. Mau jadi seorang pilot? Gampang, daftar aja ke Sekolah Pilot Filipina. Segera tentukan pilihan kamu dan jangan bingung untuk memilih apa yang dapat kalian lakukan. Jika kalian ingin lebih dan ingin tahu tentang dunia penerbangan, hubungi kita dan komentar di video ini ya. Jadi nanti kita akan memberikan sebuah video yang menarik lainnya yang bisa menjawab rasa ingin tahu kalian nih. Nah, jangan lupa untuk share ke teman-teman dekat kalian, teman sekolah, ataupun orang-orang yang belum tahu nih. Kalau pekerjaan itu nggak harus memiliki gelar sarjana kok. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.